motif para pelaku ini adalah sakit hati terhadap korban, ya, karena korban ini telah memviralkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pada saat mereka melakukan aksi di Kampar, ya, di Kabupaten Kampar. Nah, aksinya ini adalah di unjuk rasa. Berhati-hatilah bila memposting foto atau video di media sosial. Bila orang atau kelompok yang kita posting tidak terima, bisa berakibat hukum ataupun tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini yang dialami sepasang kekasih, Egy Pratama dan Indah Ismiati. Mereka disiram air keras oleh 4 pelaku gara-gara postingan aksi unjuk rasa sebuah perusahaan di Kabupaten Kampar yang sempat viral. Berikut penjelasan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya dalam sebuah konferensi pers. Yang mengakibatkan luka berat yang telah diungkap oleh jajaran Polresta Pekanbaru dalam menangani kasus reskrim dan tim. Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020, Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru telah berhasil mengungkap para pelaku dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korbannya luka berat. Untuk kronologisnya adalah sebagai berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 ada seorang wanita yang melaporkan bahwa dirinya menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh para pelaku yang terjadi di Jalan Tamtama, Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2020. Untuk kronologis ini diungkapkan oleh korban bahwa pada saat korban seorang wanita bernama IN bersama dengan pacarnya atas nama HP yang mereka memiliki pekerjaan bersama dalam mengorder atau menerima pesanan suatu barang lah gitu ya. Nah, pada saat dia sedang mengantarkan pesanan barang ya, untuk jualannya, kemudian melintaslah, saat itu mengendarai kendaraan bermotor, melintas di Jalan Tamtama di Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020, tiba-tiba didekati oleh para pelaku yang berjumlah 4 orang. Kemudian setelah didekati, tiba-tiba menyiramkan air keras kepada kedua korban atas nama HP dan IN. Ini kami berikan fotonya ya. Ini akibat dari penganiayaan dengan modus penyiraman air keras yang dilakukan oleh para pelaku mengakibatkan luka berat. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya korban atas nama HP dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru. Nah, ini tergolong sadis ya, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Kemudian berdasarkan informasi dan laporan dari korban atas nama IN ini, Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru melakukan serangkaian penyelidikan, ya, mulai dari melakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan alat-alat bukti di lapangan. Nah, setelah itu berhasil mendapatkan informasi bahwa para pelaku ini sedang berada di dalam suatu kamar di salah satu hotel di Kota Pekanbaru. Kemudian dilakukan penggerebekan oleh Satuan Reskrim terhadap para korban. Kemudian ternyata benar ditangkap para pelaku berjumlah 4 orang dengan inisial yang pertama JS. JS ini ternyata berperan sebagai eksekutor
yang menyiram korban. Kemudian satu lagi ED yang berperan mengendarai sepeda motor dengan membonceng tersangka GS. Kemudian inisial TSC yang berperan mengendarai sepeda motor dengan membonceng tersangka FR GS. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah FRGS. Tersangka FRGS ini berperan membuntuti perjalanan korban dengan dibonceng oleh tersangka TSC ini. Nah, mereka bermufakat jahat untuk melakukan upaya penganiayaan terhadap kedua korban ini dengan modus menyiramkan air keras kepada si kedua korbannya. Pada saat kita membawa pelaku atas nama JS untuk mencari barang bukti lainnya untuk memperkuat proses penyidikan, tiba-tiba si pelaku JS ini mencoba untuk melarikan diri. Kemudian kita lakukan tindakan tegas terukur. Tergolong sadis ya perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. RU sendiri perannya kan? Sementara mereka perlu dilakukan pendalaman pemeriksaan lagi dari para pelaku ini. Kira-kira dibayar berapa mereka ini? Ya? Dibayar berapa sama RU ini mereka? Sementara yang kita sita dari tersangka ada uang sisa Rp400.000. Nah, ini adalah upah dari mereka melakukan aksi perbuatan pidananya yang menganiaya korban dan mengakibatkan luka beratnya. Berdasarkan hasil proses penyidikan dengan didukung alat-alat bukti yang kita sudah dapatkan, termasuk hasil uji lapor dan barang bukti yang sudah kita sita, baik dua helai jaket dari para tersangka, kemudian helm dan 2 kendaraan bermotor, serta barang bukti lainnya ya berupa baju dan celana dari pelaku maupun korban, serta hasil visum dari kedua korban. Maka kita tetapkan para tersangka ini dengan pasal 355 ayat 1 KUH pidana dan atau pasal 363 ayat 1 atau pasal 353 ayat 1 dan 2 KUH pidana dan pasal 351 ayat 1 dan 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang bisa kami informasikan. Saya pegang ini aja ya.